Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini tanggal 5 Februari 2024? Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu memeliharakan kita. Nah, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Tuhan yang sangat baik, setia memeliharakan kami sampai pada hari ini. Dan kembali Tuhan terus mau berbicara kepada kami, agar kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Dan dengan kekuatan Tuhan pula, kami melakukan apa yang Tuhan senang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada dua bacaan Alkitab, yaitu dari Kolose 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membahas ayat ini dulu ya Bapak Ibu, dari Kolose 3 ayat 16. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang pelayanan, itu pelayanan di dalam gereja juga berupa puji-pujian ya, atau nyanyian, atau bernyanyi. Bernyanyi dalam gereja itu juga bisa merupakan pelayanan, tetapi juga bisa merupakan ibadah. Dan ada fungsi lain juga. Di dalam Kolose yang kita baca ini, itu nyanyian ternyata mempunyai fungsi didaktis. Didaktis itu artinya fungsi mengajar. Jadi mengajar dalam menemukan firman Tuhan atau dalam menanamkan firman Tuhan. Jadi menarik ya Bapak Ibu, kita coba lihat lagi nih ayatnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya bahwa melalui nyanyian itu kita bisa loh mengajar orang, atau melalui nyanyian itu kita yang diajar. Jadi fungsi didaktis dari menyanyi di dalam gereja ini adalah menanamkan firman Kristus atau firman Allah. Jadi melalui nyanyian firman Allah ditanamkanlah kepada umat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Efesus 5 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam Efesus ini kata ajar dan kata tegur itu diganti dengan berkata-kata. Jadi dengan berkata-kata melalui kidung pujian, mazmur, nyanyian rohani, orang itu diajar dan ditegur. Nah Bapak Ibu, ini mau mengatakan kepada kita bahwa gereja perdana atau gereja pertama, gereja mula-mula itu memandang nyanyian sebagai sarana belajar dan mengajar tentang Kristus. Dengan kata lain, belajar dan mengajar tentang Kristus itu bisa melalui nyanyian, melalui puji-pujian. Itu di gereja perdana. Nah, contohnya Bapak Ibu kita tahu ya, banyak lagu yang kita nyanyikan di gereja itu mengajarkan kepada kita tentang ajaran kasih. Di gereja juga mengajarkan kita mengenai ajaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita baca syair-syair, lagu-lagu gereja itu, kita diajarkan tentang Tuhan Yesus. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cari sendiri di buku-buku nyanyian kita. Nah, di sini siapa sih yang disuruh bernyanyi oleh ayat-ayat ini? Ya anggota jemaat dong ya, kita semua umat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja adalah umat yang bernyanyi. Sebab dengan bernyanyi, umat ini saling belajar dan saling mengajar
tentang iman dalam Kristus. Nah, itu nyanyi Bapak Ibu, kalau kita nyanyi saut-sautan menarik sekali. Mazmur itu sebetulnya didaraskan supaya kita saut-sautan. Nah, di dalam saut-sautan itu ada pengajaran. Kita belajar tentang Kristus, kita belajar, dan kita juga kalau kita menyanyi, kita ajarkan kepada orang lain. Kalau orang yang menyanyi, orang lain mengajarkan kepada kita tentang iman di dalam Kristus. Nah, dengan demikian berarti Bapak Ibu Saudara, bernyanyi merupakan hakikat dari gereja. Jadi karena itu gereja itu, makanya orang-orang juga mengatakan orang Kristen itu aneh ya. Waktu susah, waktu senang menyanyi, waktu susah juga menyanyi, waktu berduka juga menyanyi. Karena memang hakikat gereja adalah bernyanyi, karena di dalam nyanyian itu ada didaktisnya, ada proses belajar mengajar. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kita tingkatkan kemampuan kita bernyanyi dan kemampuan kita untuk menelaah syair-syair di dalam puji-pujian kita, supaya gereja makin hari makin bernyanyi dengan baik dan benar. Selamat bernyanyi, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami tentang bernyanyi. Karena di dalam bernyanyi, kami dapat belajar dan kami dapat mengajar. Ada proses didaktis di dalamnya, ada proses pendidikan. Dan Tuhan menolong agar gereja-gereja Tuhan Yesus di seluruh Indonesia, seluruh dunia dapat bernyanyi dengan baik dan benar. Begitu juga kami mulai semua dari diri kami sendiri. Kami menghargai lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada gereja kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.